sudah usia lanjut, si skoliosis ini bisa bertambah, tambah bengkok, tambah muter, ya akhirnya jadi apa? Pengapuran, kaku dan bikin sakit. Tidak mengancam nyawa, tidak membuat malah jadi bengkoknya akan neken organ sana sini, enggak. Cuman yang kita takutin kalau di dalam situ kan ada saraf, bisa terjadi saraf kejepit. Nah, biasanya nyeri karena bengkok mekanik atau nyeri akibat pinched nerve atau saraf kejepit. Jadi kalau punya skoliosis, asalkan skoliosisnya derajatnya di bawah 45 masih bisa kita konservatif, tapi kalau di atas 45 derajat mesti kita koreksi, operasi Pak. Jadi dihitung dulu ya, kalau punya skoliosis derajatnya berapa, biar nggak nanti sudah tua baru tahu, baru ada keluhan soalnya, jadi terlambat penanganannya. Gitu ya. Ya, sama-sama. Oke, terjawab ya Pak Imam Tampan. Oke, langsung pertanyaan kedua. Belakang ya Pak Imam ya. Engkol Pak, engkol. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Mbak Medi. Nama saya Zainal Abidin. Pertanyaan saya sebetulnya mungkin bisa mewakili rekan-rekan pensiun yang sudah remaja tadi. Iya. Jadi ini ya termasuk pengalaman saya pribadi Pak. Jadi kita ini setelah mengalami penuaan yang tadi walaupun ini bilang remaja, terkadang tanpa kita bisa kontrol, tahu-tahu jatuh. Ya. Entah itu terpleset atau ya kebanyakan terpleset lah, atau mungkin keseimbangannya kurang. Nah, pada saat seperti itu timbul pemikiran bahwa ya memang harus ke dokter. Nah, ini yang mau saya perjelas ya, mendapatkan penjelasan yang lebih detail dan lebih komprehensif. Ke dokter mana kami ini harus konsultasi, karena ya memang pertama ke dokter umum ya. Nah, sebagai orang awam tentunya nanti dokter umum itu akan memberikan satu rujukan. Nah, tadi Bapak sampaikan kan antara dokter ahli saraf dan dokter ortopedi itu adalah saling silang. Ya. Nah ini kemana yang lebih tepat kalau dalam kondisi seperti itu Pak? Oke. Demikian, terima kasih Pak. Ya, jadi kalau kita memiliki gangguan keseimbangan itu kemungkinannya dua, sistem saraf pusat atau sistem saraf tepi. Ya, begitu kita memiliki gangguan di sistem saraf pusat, memang lebih tepatnya ke dokter saraf. Ya, kita bisa cek apakah ada masalah di otak utamanya ya, otak belakang yang mengatur, atau ternyata misalnya di sekitar kepala ada masalah, dari dokter saraf ternyata nggak ada masalah nih, ternyata di THT, nah ada gangguan di telinga, nah bisa aja dari dokter saraf nanti akan merujuk ke dokter THT. Nah kalau misalnya dari sana dicek ternyata gangguannya di sistem saraf tepi atau di luar otak ya, contohnya di leher, nah itu bisa ke kita ortopedi juga gitu. Jadi kalau misalnya nanti dicek apakah gangguan keseimbangan ini memang pure dari otak atau di luar kepala gitu. Kalau memang di otak sebaiknya ke dokter saraf. Jadi kalau misalnya Bapak punya keluhan gangguan keseimbangan, beda, mungkin nggak ada masalah di saraf utama sama tepi, ternyata emang gangguan di ini kita aja nih, kita sebutnya apa ya, kekuatan otot atau kayak clumsy Pak, suka ceroboh, jadi ada jalan tinggi beda sedikit, gampang kesandung. Kekuatan otot kaki kita, refleks kita terhadap satu kejadian itu yang berkurang. Nah itu makanya kenapa kita harus meningkatkan kekuatan otot dengan olahraga, biar refleks kita juga lebih sigap. Jadi kayak mau jatuh kita langsung tahan gitu, jadi nggak gampang jatuh. Ada jalan miring dikit, keseimbangan kita nggak terganggu.
Tapi kalau misalnya nggak ada apa-apa kita mau jatuh, nah mungkin bisa dicek nanti ke dokter saraf dulu, cek kepalanya aman, ternyata di leher, baru bisa refer ke kita kalau perlu tindakan. Karena beberapa ada pasien yang ternyata pas dicek lehernya sudah usia lanjut Pak, ada kayak tumor gitu ya, karena biasa usia lanjut kan banyak kan kasusnya juga tumor. Nah ada tumor di tulang belakang, nah itu juga bisa ya. Nanti boleh ke dokter saraf dulu, kalau nggak ditemukan apa-apa di kepala baru cek ke tulang belakang gitu ya Pak ya. Oke, terjawab Pak Zainal. Oke, selanjutnya ibu saya yang cantik, silakan Ibu. Terima kasih Ibu Meli yang macam manis dan cantik. Wah. Ya. Terima kasih Dr. Badi atau Budi kali ya. Iya. Saya ini pengalaman pada diri saya sendiri. Baru-baru ini saya belum lama ada rasa tangan sakit sebelah kiri. Ini saya nggak tahu ya. Saya udah periksa tulang semua gitu ya. Ya kita wajar kalau ada sedikit peradangan atau apa gitu. Tapi di titik leher ada pengapuran, jadi terganggu di kepala kadang-kadang. Nah ini saya mau tanyakan nih, kalau seandainya kita ada rasa nyeri, berapa lama kita minum obat, misalnya salah satunya Etorfel, ya, itu kira-kira bahaya nggak? Memang kan itu ada efek samping. Ada efek samping ya. Kan berapa lama itu? Jadi kalau kita sakit kita minum, kita sakit kita minum gitu. Jadi belakangan ini sebelah kiri tuh kayaknya sakit gitu loh, sebelah kiri di tangan. Apa karena saya olahraganya terlalu keras atau gimana? Saya juga belum periksa ke masalah urat saraf kejepit gitu. Yang saya baru concern adalah langsung kaki, leher, nah itu. Nah ini yang saya rasakan masih ada, udah minum obat masih ada. Gitu. Nah kira-kira apakah karena olahraga berat atau apakah emang ada tindak lanjut untuk periksa saraf-saraf yang saya rasakan di enak ini mungkin. Kayaknya saya perlu jelasin dari dokter. Oke. Ini pertanyaan sering juga dan banyak juga pasien yang nggak tahu sebenarnya boleh nggak sih kita minum obat anti nyeri lama-lama? Kenapa nggak boleh? Ginjal, lambung, ya. Jadi pada dasarnya kita minum obat anti nyeri itu beda sama kita minum obat hipertensi, kencing manis. Beda kita peruntukannya untuk obat kronis, ya. Jangan disamakan, wah saya sakit, tiap hari minum. Hipertensi juga sama, tiap hari tensi tinggi, tiap hari minum. Gula darah juga sama, gula darah agak tinggi sedikit atau tinggi, tiap hari kita minum. Beda, ya. Anti nyeri atau obat nyeri itu hanya diminum kalau sakit. Pertanyaannya, kalau sakitnya nggak hilang-hilang dengan minum obat anti nyeri, nah, berarti kan ada sesuatu yang harus dicari sumbernya. Di mana sumbernya, itu yang kita obatin. Karena obat nyeri ini hanya untuk mengatasi sumber nyeri yang superficial aja. Misalnya ibu kayak olahraga, hanya kaku otot atau ke overtraining terlalu berat, yang tadi ibu bilang, dengan obat anti nyeri aja bisa sembuh harusnya. Tapi kenapa ini nggak sembuh? Gitu. Terus yang kedua, berapa lama kita boleh minum? Sebenarnya kita hanya boleh minum ya at least 2-3 bulan. Setelah itu kalau tidak ada perubahan, mesti kudu cari tahu apa yang sumber nyerinya di mana, mesti diapain, ya. Kalau udah terlalu lama, ada pasien saya minum obat anti nyeri bisa sampai, pasien saya ini kebetulan datang udah masalahnya banyak, ya. Akhirnya lewat, ya, meninggal. Dia cerita dia minum anti nyeri hampir 10 tahun. 10 tahun, ya. Setiap hari dia minum obat anti nyeri pagi sebelum berangkat. Sampai kantor minum lagi. Makan siang minum lagi, pulang kantor minum lagi. Minumnya tidak sesuai anjuran. Dia minum karena takut sakit. Sedangkan dia bekerja. Jadi dia minum untuk mencegah sakit. Sedangkan kalau obat nyeri, minum nyeri dulu, baru minum. Bukan,
belum sakit nih saya minum. Bukan kayak gitu, ya. Jadi kalau kita minum terlalu banyak, terlalu lama, akhirnya akan terjadi komplikasi. Dan yang kita takutin nggak cuman masalah di lambung ataupun di ginjal, tapi nanti kebal, Bu. Kebal sama obat. Walaupun terkadang pasien yang saya operasi masih ada rasa-rasa sakit, padahal itu hanya ini aja, ilusi aja dari kepala kita yang mentransmit bahwa itu sakit, padahal udah nggak sakit, sumber nyerinya kita udah obatin. Kayak gitu susah, ya. Jadi jangan sampai tubuh merespon obat yang terlalu banyak, jadinya malah kita yang terbiasa, akhirnya toleransi obatnya jadi rusak. Gitu. Jadi nggak boleh ya minum obat nyeri lama-lama, ya. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada obat di rumah sesekali boleh, tapi kalau sudah ini udah 2 bulan nih kayak gini terus, nah berpikir yang lain, berobat ke dokter, ya. Oke? Oke. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kita buka sesi kedua, 1, 2, 3. Oke. Ya. Dari belakang, Mbak. Terima kasih Mbak Melly. Saya perkenalkan, nama saya Ibu Eriwati. Selamat pagi Bu. Sudah 7 dok, sudah 73. Masih sehat kok Bu, sama kayak saya. Ya. Jadi ada yang mau saya tanyakan dok. Ya. Kira-kira 2 tahun yang lalu saya itu kan kepleset dok. Ya. Jadi kaki tuh ke depan, terus duduk. Kencang-kencangnya dok. Iya. Jadi saya langsung Sakit ke pinggang. dokter. Awalnya sih di tulang, di saraf, oh aman-aman. Ya. Hanya ronsen dok. Ya. Tapi kok saya nggak aman ya dok? Saya minta pengantar MRI dong gitu. Ya. Jadi saya dikasih pengantar MRI, terus di MRI ternyata, wah ini nggak aman bu, ini benar-benar nggak aman katanya. Ya. Ternyata di lumbal ke-11, bukan lumbal, torakal 11 dok. Ya. Gompel dok, saya punya torakal. Ya. Jadi sepertiga tuh gompel dok. Patah. Gompel, jadi hancur mungkin kesepuhan ya dok. Ya. Nah terus saya konsul suruh terapi dok, tapi kayaknya nggak ada hasilnya. Terus gimana ya dok? Apa mau operasi gitu? Cuma kan usia sudah uzur ya dok. Ya. Takut juga resikonya. Jadi ya saya terima dengan apa ya? Tapi masih PR nih dok. Sakit. Takut juga, takutnya nanti kalau didiamkan, kira-kira efeknya seperti apa ya dok saya? Kadang-kadang sih ada keluhan memang, tapi nggak selalu kayak pegel-pegel gitu dok. Terutama kalau jalan terlalu banyak, terlalu banyak gitu. Jadi selama ini hanya minum vitamin aja dok, multivitamin, sama obat-obatan tadi sih enggak dok. Sama kalsium itu saya minum dok. Nah ini kelihatannya sih saya mendaftar nih untuk menjadi pasien dokter nih. Siap. Jadi MRI-nya kapan Bu terakhir? MRI-nya kapan? Oh ya waktu itu setelah jatuh dok. Kapan? Karena tidak puas dengan sebulan, 2 bulan? Ya langsung, karena rasanya kejadian 2 tahun. 2 tahun yang lalu dok. 2 tahun. Oke. Nanti saya simpan rasa ini dok, simpan rasa kadang-kadang gitu, tapi hilang. Kalau aktivitas jalan kaki terus cekik, terus duduk terlalu lama suka baru terasa. Sampai ke depan dok, yang gitu di perut sini. Ya. Tapi saya laya-laya hilang. Jadi akhirnya saya simpan terus nih, nggak tuntas. Mohon maaf, jadi lanjut. Ya, mohon maaf. Jadi terima kasih. Terima kasih untuk penjelasan nanti dok. Ya. Jadi jawabannya Ibu daftar di Melly. Tapi kalau dari ceritanya sih kemungkinan besar patah, ya patah di tulang belakang. Nah nanti kita perlu X-ray dan MRI terbaru. Kita lihat seberapa berat derajat patahannya, apakah masih bisa kita semen apa enggak. Karena ada beberapa patah kalau udah 2 tahun dia udah keras. Kalau udah keras ya udah nggak bisa disemen Bu. Belum tentu, makanya kita X-ray MRI ulang dulu. Iya, betul. Ya, nanti boleh buat appointment sama Melly. Nanti biar ketemu saya Bu ya, biar kita MRI ulang. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, Ibu sebelah sini ya. Terima kasih dok. Ya.
Nama saya, perkenalkan nama saya Syul Bantu. Iya, gimana Bu? Pada tahun 2018, saya dilakukan laser di L4 dan 5, L4 dan 5 oleh di Mayapada, oleh Dr. Rizky. Saya dilakukan masukkan pen 6. Tapi tidak dibuka, laser aja. Dan sampai sekarang saya cuma kontrol 2 kali, sesuai itu COVID kan. Saya 1 kali ke sana lagi, sekarang nggak pernah lagi ke sana. Cuma akhir-akhir ini ada sedikit-sedikit gel gitu, kalau bangun tidur. Terus gimana dok? Apa saya harus balik ke sana atau bisa ke dokter? Udah dijawab. Terus terang di sana Mayapada jauh di pasar minggu sana. Lebak Bulus ya. Lebak Bulus ya. Ya, jadi udah dijawab sama ibu-ibu di depan. Terima kasih. Ya. Jadi intinya nanti kita cek ulang kalau misalnya ada keluhan seperti itu, kita pasti ronsen dulu, lihat ininya, kalau perlu MRI lagi gitu. Ya, nanti boleh sama Mbak Meli ya dijadwalkan saja. Siap. Ya. Terakhir tadi, Bapak saya yang kapan di depan juga. Satu ini kapan dua? Jangan bilang kapan, saya masih sama beliau. Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan saya dulu, katanya saya pernah mengalami trauma, kata dokter. Jadi ada sedikit di tulang belakang. Menurut beliau dulu pernah jatuh nggak waktu naik motor-motor? Mungkin pernah. Nah, pertanyaan saya, untuk mengetahui itu tindakan apa yang perlu saya lakukan? Misalnya MRI atau apakah? Betul, MRI. Kedua, tadi dokter mention tadi mengenai semen-semenan. Itu prosesnya berapa lama itu? Itu kira-kira dua. Terima kasih. Oke. Jadi untuk screening awal pasti saya ronsen dulu Pak ya. Itu memang screening awal. Kalau misalnya ada kerusakan dari ronsen yang kita perlu lihat lebih jelas dengan MRI, baru kita minta MRI gitu. Misalnya ada pengapuran, ada tulangnya yang gepeng, ada tulangnya geser, atau bantalannya tipis, pasti kita konfirmasi dengan MRI. Nah, itu nanti kita bisa cek, kalau misalnya Bapak mau, kita bisa evaluasi dari situ. Terus yang kedua, untuk semen-semenan tadi, belum diaduk, belum dicangkul ya Pak. Jadi kalau semennya aja, kita hanya tindakannya ini cepat Pak. Jadi paling lama setengah jam. Kalau cuma satu ruas 15 menit ya. 10 menit nyemen, 5 menit tunggu kering. One day care bisa. Gitu. Ya, jadi sangat-sangat cepat, tapi karena kalau misalnya one day care, pasien masih pengen istirahat dulu, pulang besoknya juga boleh. Ya, simple kok ini, cepet ya. Ya, oke. Siap. Terima kasih banyak Dokter Bari. Ya, sama-sama. Ibu yang sudah mengikuti bincang sehat pada pagi sampai siang hari ini. Semoga bermanfaat semuanya materinya. Tadi juga di belakang ada yang bertanya, Mbak, berarti di MC ada MRI ya? Ada, ya. Ronsen ada lengkap, tadi juga sudah disampaikan sama Bu Evin bahwa di sini kami CT scan MRI ada. Jadi kalau misalkan ada pengantar butuh CT scan MRI kita ada. Panoramik juga ada, semuanya ada. Oke. BM osteoporosis buat cek. Oh belum ada. Buat kepadatan tulang ya? Belum. Kalau untuk massa tubuh ada. Ya. Tadi yang bertanya, saya mengundang Bapak Ibu yang bertanya untuk maju ke depan. Ada hadiah dari Rumah Sakit MC. Ayo dipersilakan maju yang bertanya. Ibu Era, Ibu Linda, kemudian Ibu siapa?
Syul, ya. Kemudian bapak saya yang kapan? 1, 2, bapak saya yang kapan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pas. Oh, minta digandeng, ya ampun. Sini. Aduh. Kayaknya kalau udah digandeng sehat ya. Oh ini anaknya ya. Aduh, mas maaf ya mas. Ikut Pak, silahkan. Akan mendapatkan hadiah dari rumah sakit IMC. Yang akan diserahkan oleh Ibu Evin. Silahkan Ibu Evin. Silakan. Ini Pak Zainal Arifin, ini Bu Syul, ini Bu Dinda. Iya, yang ini Ibu Ibu Eri, kemudian Bapak yang kapan? Pak Hikmah dan Pak Raja. Foto dulu dong Ibu Evin. Oh iya, saya ikut ya. Oh saya di sebelah bapak. Ya ampun, ini anaknya geleng-geleng. Di sini aja saya. IMC boleh IMC IMC. Nah, IMC. Oke, terima kasih. Oh iya. Nanti kalau diantar langsung sehat ya Pak. Oh sehat. Oke, sebelum kita tutup dan door prize, kita foto bersama dulu ya. Jadi nanti akan difoto oleh Mas Ehwal dari depan. Ya, saya mau minta tolong yang